Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Yang perlu kita ingat, kalau kita sampai menghancurkan hak asasi manusia dan aturan hukum demi melawan teroris, sesungguhnya teroris itu sudah menang, kata Yoichi Ito, seorang pengusaha aktivis di Jepang. Sekarang Pak Natawaya. Pak Karni, semua tadi kita mendengar bahwa perlu ada revisi daripada undang-undang mengenai terorisme itu. Yang permasalahan sekarang mau direvisi itu keseluruhan apa hanya pasal-pasal tertentu. Sebab kalau keseluruhan tentu itu memakan waktu. Kecuali hanya pasal-pasal tertentu yang merupakan kebutuhan. Ya, yang itu dirasakan baik oleh polisi maupun oleh yang lain. Nah, satu hal juga saya kira yang perlu juga bahwa tindak pidana terorisme itu harus dikualifikasi sebagai tindak pidana kejahatan terhadap negara. Sebab tadi dikatakan crimes against humanity. Maka kalau itu dikualifikasi sebagai kejahatan terhadap negara, maka persekongkolan itu bisa menjadi dasar bagi polisi untuk menyelidiki. Jadi tidak saja perbuatannya, tetapi persiapan perbuatan itu sudah dapat dijadikan dasar untuk deradikalisasi itu. Nah, itu saya kira. Dan banyak pasal-pasal tentu kalau semua mau dirubah, mau menentukan ini. Sekarang bagaimana caranya? Apakah itu dari Departemen Kehakiman dan Hukum itu menyiapkan rancangan mengenai perubahan? Apakah perubahan ini dengan Perpu? Sebab Perpu akan lebih mudah bagi DPR. Tinggal take it or granted. Ya. Tapi kalau umpamanya dia revisi, tentu menggunakan pembahasan yang menjadi pola yang ada di DPR. Itu saya kira yang perlu menjadi perhatian. Jadi ini yang saya kira yang perlu menjadi masukan untuk polisi, sehingga masalah kewenangan yang dibutuhkan oleh polisi itu memang betul-betul bisa dapat terjamin dengan adanya perubahan itu. Itu sekira yang saya dapat berikan. Baik, sekarang Pak Andi Hamzah, Profesor Andi Hamzah. Saya mau kembali ke topiknya, perlukah undang-undang terorisme diubah? Ada kelupaan termasuk DPR kita 3 orang ini ya. Ada kelalaian untuk diperhatikan bahwa sudah hampir 1 tahun rancangan KUHP ada di tangan Anda dan sudah dibicarakan. Di situ ada bab khusus terorisme. Dan ini pasal undang-undang yang sekarang nomor 15 itu diangkut masuk ke sana. Jadi putuskan dulu apakah terorisme diatur di dalam KUHP atau di luar KUHP, atau di dalam hukum pidana materialnya, hukum pidana formalnya, acaranya harus di luar KUHP. Kalau menurut orang Belanda, orang Jerman, terorisme itu harus dalam KUHP. Kenapa? Kalau di luar KUHP istimewa justru menjadi besar kepalanya itu teroris. Takut semua orang sama saya sampai dibuat undang-undang di luar KUHP gitu. Kata orang Jerman pada saya. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian ada secara teknis. Walaupun undang-undang korupsi, narkoba di luar KUHP juga kan? Iya. Bukan karena kita takut pencucian uang juga ada. Iya, bukan karena takut kan? Ada di dalam rancangan KUHP. 1 bab. Perhatikan dulu itu Pak DPR. Nah, Anda sudah bicarakan KUHP itu sekarang. Nah, jangan sampai membuat juga itu. Putuskan dulu itu ya. Termasuk pemerintah ini. Kemudian ada yang secara teknis memang harus tidak bisa tidak diubah. Saya mulai dengan ceritanya pada
kira-kira tahun 2000 dibentuklah tim rancangan undang-undang terorisme ini. Sudah disebut Pak Mbai tadi. Diketuai oleh Profesor Abdul Ghani Abdullah, Dirjen Kumdang, perundang-undangan waktu itu ya. Nah, saya ikut jadi anggota. Belum selesai rampung terjadi bom Bali. Maka Abdul Ghani Abdullah telepon saya, Pak Andi, kami mau bikin perpu berlaku surut, bawa ke Megawati sekarang. Saya bilang saya tidak setuju. Pertama, tidak boleh undang-undang berlaku surut, bertentangan dengan asas legalitas. Satu. Kedua, tidak perlu ada perpu-perpuan. Pakai saja sekarang KUHP. Pasal 340 KUHP, pembunuhan yang telah dipikirkan lebih dulu. Orang lain bilang pembunuhan berencana ya. Bukan. Pembunuhan yang telah dipikirkan lebih dulu. Bahasa Indonesianya. Karena bahasa Belandanya, made for bedachten rada. Made dengan, for sebelumnya, bedachten, pikir-pikir dulu. Bahasa Inggrisnya, premeditated murder. Apalagi kalau sudah ada rencana. Tidak perlu ya. Itu hukuman mati, pasal 340. Baru KUHP mengatakan, barang siapa merampas nyawa seorang lain, Heidi in under at Leeuwenberg, satu orang. Jadi di Bali 202 orang mati, 202 kali pembunuhan, bukan satu kali. Jadi 202 kali pidana mati, tambah membawa bom, pidana mati juga. 203 kali pidana mati. Tambah sepertiga karena konkurs realis. Mati benaran. Kenapa bikin perpu? Tapi tetap dia pergi. Nah, karena dia terburu-buru, terjadilah kekeliruan menyusun pasal. Pasal 6 dan pasal 7 hampir sama bunyinya. Rumusan deliknya sama. Ancaman hukumannya berbeda. Pasal 6 itu pidana mati seumur hidup atau 20 paling lama 20 tahun. Minimum 4 tahun. Pasal 7 yang maksudnya lebih ringan, pidana seumur hidup fix. Tidak 20 tahun, tidak mati. Hukum seumur hidup, pokoknya hukum seumur hidup, tidak ada lain. Jadi menjadi lebih berat dari kalau minimum 4 tahun tadi di atas kan. Salah sekali undang-undang, tidak boleh dipakai ini. Seperti undang-undang korupsi juga. Undang-undang korupsi salah itu. Saya sudah menyuruh ke Presiden, Komisi 3, tidak yang mendengar. Gak ada yang mau dengar ini orang-orang. Katanya membela koruptor. Undang-undangnya salah. Karena saya tahu salah, karena saya membuat suruh baru dilopa, dulu diubah oleh DPR menjadi bencong. Undang-undang korupsi salah itu. Pegawai negeri terima suap 2 kali diatur. 1 5 tahun, 1 seumur hidup. 1 pasal. Jadi harusnya yang diberlakukan yang lebih ringan dong. Iya, maka itu saya bilang kalau saya jaksa, pegawai negeri itu orang Bugis, pasal 5 ayat 2, maksimum 5 tahun. Kalau orang Batak, pasal 12 AB, mati dia. Ini undang-undang tidak bisa ini. Saya bilang di Matalata 2009. Bukan, kalau kita kembali ke asas hukum, ya harus dipakai hukuman yang lebih ringan. Betul. Jadi pasal 5 ayat 2 itulah yang 5 tahun itulah mesti dipakai. Gak boleh lihat hukum. Tapi KPK menghapus itu. Dia pakai 12 AB yang seumur hidup. Maka habislah Anggeri Sondak. Siapa lagi PKS temannya ini Pak? Sondak siapa namanya? Presiden PKS. Dia pakai pasal 12 pasal AB. Lupa Presiden PKS siapa katanya. Nah, lebih gawat lagi sebenarnya itu PKS baru kan memperdagangkan pengaruh yang belum ada undang-undangnya. Nah, ini terorisme. Jadi salah di pasal 6, pasal 7. Pak DPR ya. Kemudian perlu ditambahkan perbuatan persiapan. Perbuatan tadi sudah banyak bicara. Perbuatan persiapan perlu dipidana. KUHP kita itu tidak memidana perbuatan persiapan kecuali 2. Perbuatan persiapan membuat uang palsu, pasal 250 KUHP, membuat materi palsu. Sudah ada alat cetaknya. Kemudian pasal 11, 12 Undang-Undang Terorisme ini.
Kalau sudah transfer uang, terima uang yang diketahui untuk terorisme atau patut menduga itu sudah kena. Ini perlu diperluas, perbuatan persiapan itu termasuk sudah sewa kos, sudah beli bahan-bahan untuk bom, itu sudah dihukum. KUP Belanda berapa tahun lalu sudah diubah. Semua tindak pidana yang 8 tahun ke atas perbuatan persiapan dihukum. Walaupun ada tidak mungkin ya. Perbuatan persiapan memperkosa tidak mungkin dihukum. Tidak bisa dibuktikan. Kemudian yang keempat, ini pencegahan diutamakan. Pencegahan bukan seperti yang dimaksud. Perlu public education, pendidikan publik bahwa bahaya ini perlu ada tadi disebut deradikalisasi. Perlu Pak Kiai, Pak pendeta, ustaz-ustaz itu, pendeta-pendeta itu, apalagi namanya di Bali itu, memberikan ceramah-ceramah mengenai Islam yang benarnya yang bagaimana ya. Membunuh diri menurut Islam itu masuk neraka. Tidak boleh orang bunuh diri. Ya toh? Itu harus dilakukan. Tidak boleh bunuh diri. Tidak boleh orang menyebut kafir. Tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh. Karena di saya ini pensiunan jaksa ada tiap bulan pengajian yang terangkat seperti itu ya. Nah, ini perlu public education. Dan terakhir kerjasama antar negara. Australia, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina terutama. Dan sudah pernah diadakan pelatihan jaksa, polisi, hakim di Semarang. Sudah 4 angkatan dibiayai oleh Australia. Bagaimana jaksa membuat surat dakwaan, tuntutan, bagaimana polisi membuktikan terorisme. Atas biaya Australia, 4 angkatan. Saya mengajar juga di sana. Kesimpulannya, undang-undang ini harus diubah. Diubah. Tidak bisa tidak. Harus diubah. Cuma DPR putuskan dulu. Masuk KUHP atau di luar KUHP. Yang mana aja diubah? Ya tadi, yang pasal 6, pasal 7 kan salah. Baru ditambah lagi. Yang salah-salah. Perbuatan persiapan harus ditambahkan. Kemudian bab mengenai prevensi, pencegahan harus diatur, pencegahan. Seperti korupsi ada kan bab pencegahan, ini tidak ada. Ada bab mencegah terjadinya teror, dan itu seluruh masyarakat diikut sertakan. Tuh, ya tadi kan Pak Karnes sudah bilang, ada berhasil. Siapa namanya itu? Ali Imran sudah. Ali Imran. Tingkatnya itu seperti itu. Kok Bapak melupakan orang kayak Ali Imran? Ali Imran ini sudah membantu polisi segala macam. Itu. Sampai sekarang remisinya nggak dapat. Malah yang Apip segala macam yang ngebom kemarin dapat. Ini belum diatur orang yang berbalik. Saya lupa juga bahwa tadi fix seumur hidup yang 1 4 tahun. Bagaimana orang dihukum 2 tahun? Ini terlalu ringan menghukum terorisme itu. Jadi hakim juga harus sadar ini ya. Masa dihukum 2 tahun? Ini minimum 4 tahun. Kalau yang satunya fix, tidak ada lain seumur hidup. Ya kalau keluar lagi menjadi teror lagi. Kemudian juga termasuk pencegahan, semua orang yang sudah ditangkap terorisme tidak boleh kasih paspor lagi. Tidak ada paspor. Tidak boleh dapat paspor. Gitu kan? Itu kan keluar. Jadi termasuk imigrasi, sistem pencegahan ini imigrasi ikut serta sama polisi. Bukan menambah-nambah seperti BNI menangkap orang. Itu sudah menjadi CIA nanti, itu menjadi Guantanamo nanti kalau begitu tuh. Tidak perlu yang begitu. Saya setuju dengan Pak DPR ini. BNI mana? Yang tambah-tambah BIN. Mau menangkap, menahan orang. Apa itu? Di mana itu? Tidak perlu. Ya kan?
Sama dengan CIA, nanti tangkap orang masuk Guantanamo. Tidak ada waktunya habisnya. Tidak ada jangka waktunya. Kemudian penangkapan tadi ya. Nah, ini penangkapan karena 7 hari. Saya baru ke Jepang. Jepang bilang ini orang Indonesia terlalu mau fix. Tidak begitu di sini di Jepang. Jadi kalau orang ditangkap 3 hari, lewat 2 hari tidak ada orang persoalkan di Jepang sini. Karena terpaksa kami polisi tidak bisa memenuhi 7 hari itu dengan halangan ini apa macam-macam. Tidak ada di Jepang soalkan di sini. Saya bilang kalau di Indonesia terlalu banyak pengacara, termasuk Pak Johnson. Terlalu banyak pengacara, pasti persoalkan itu. Tapi kalau itu menurut saya budaya hukumnya Pak. Kita kan pakai budaya Belanda. 1 jam pun tidak boleh lebih Pak. Pelanggaran hak asasi dianggapnya. Jadi memang fix dulu. Jadi budaya hukum juga ekonomi kemakmuran sebuah negara juga sangat menentukan. Artinya kayak Singapura boleh aja otoriter. Terakhir saya lupa tadi pemberantasan kemiskinan. Kemiskinan, pengangguran salah satu penyebab di Indonesia teroris. Kenapa Malaysia tidak laku? Ashari dengan Nurdin Top harus pemasaran di sini. Tidak laku di sana. Di sana tidak ada pengangguran, buktinya banyak TKI kita ke sana. Ya kan? Baik. Nah. Makanya segala sisi harus kita pikirkan, Pak. Ya. Karena begini pemirsa, kita boleh aja semangat untuk, karena baru kejadian, untuk menghukum, memberi penahanan yang diperpanjang, dan masa penahanan diperpanjang, bahkan persiapan pun bisa dihukum. Tapi harap diingat status ekonomi negara dan rentannya publik kita jadi teroris karena kemiskinan, dan kemudian juga budaya hukum tadi. Dan satu lagi, pasti semua kenal Nelson Mandela, negarawan yang sangat memberikan imajinasi di seluruh dunia. Bertahun-tahun dia ditangkap, ditahan oleh pemerintah otoriter. Tapi kemudian dia berhasil membebaskan negerinya dan menjadi presiden di Afrika Selatan. Dia mengatakan, dulu saya, semua orang bilang saya teroris. Tapi sekarang semua orang memuja saya. Bahkan musuh saya memuja saya. Karena itu saya selalu mengingatkan kepada orang-orang yang menuduh orang lain teroris. Nelson Mandela. Kita ketemu ILC yang akan datang. Bagai mentari mencerahkan bumi, bagai rembulan terangi gelap malam, bagai bintang-bintang berikan arah jalan untukmu bangsaku, untukmu negeriku Indonesia. Indonesia. ILC mewartakan kebenaran, ILC menyuarakan keadilan. Indonesia Lawyers Club untukmu bangsaku, untukmu negeriku tercinta Indonesia. Indonesia.